mengerti gitu ya materi mengenai cerdik Terus, gitu terus. ya. Oke, hanya berbagi aja. Barangkali ada yang lebih expert atau ahlinya di sini nanti bisa ditambahkan. Izin untuk share screen ya, teman-teman. Monggo, Mbak. Oke. Dah, kelihatan belum ya? Udah kelihatan, Mbak. Oke. Ya, oke. Eh, untuk kesempatan kali ini saya mau menyampaikan mengenai cerdik. Apa sih itu cerdik gitu ya? Cerdik itu singkatan dari cek kesehatan secara rutin, nyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet seimbang, istirahat cukup, dan yang terakhir itu kelola stres. Ya, kenapa akhir-akhir ini banyak dari kita ya yang di Indonesia itu banyak penyakit tidak menular atau PTM yang sering terjadi kayak tekanan darah tinggi gitu, terus habis itu apa ya, eh, gagal ginjal gitu ya, diabetes itu kan banyak ya, hipertensi sama diabetes. Nah, di sini itu untuk pencegahannya kita antisipasinya dengan cerdik gitu. Nah, cek kesehatan secara rutin itu apa aja sih? Nah, ini ada cek berat badan dan tinggi badan. Nah, itu untuk mengukur tinggi badan itu menggunakan indeks massa tubuh ya. Jadi nanti teman-teman bisa nih dihitung sendiri ya masing-masing gitu ya. Berat badannya berapa dibagi tinggi badan. Nah, itu untuk indeks massa tubuhnya teman-teman. Nah, kemudian untuk cek lingkar perut gitu ya. Kita kan semakin bertambahnya umur tuh lingkar perut kita tuh semakin eh, naik gitu ya, semakin naik ya. Kalau misalnya batas aman untuk lingkar perut pria itu 90 cm, kalau untuk wanita itu 80 cm. Nanti bisa diukur sendiri gitu ya. Kalau nggak ada apa lingkar perut yang kayak ukuran kayak yang dipenjahit, itu bisa diatasi pakai teman-teman punya tali rafia atau tali apalah itu pakai itu terus nanti diukur sendiri pakai penggaris gitu. Itu cara cara manualnya sih daripada kita harus beli gitu. Kenapa sih lingkar perut ini perlu dicek gitu? Karena lemak perut yang berlebih itu akan memicu masalah kesehatan yang serius seperti serangan jantung, stroke dan diabetes gitu. Kemudian yang ketiga itu cek kesehatan apa lagi sih? Ya, ada cek kesehatan tekanan darah. Nah, namanya cek kesehatan tekanan darah itu kan fluktuatif gitu ya, bisa jadi hari ini tinggi, besok rendah, itu kan juga harus dipantau gitu ya. Nah, ini untuk tekanan darah ini salah satu cara untuk mendeteksi resiko hipertensi atau tekanan darah tinggi, stroke dan penyakit jantung. Normalnya itu sih di bawah 140/90 ya. Kalau misalnya di atas itu, di atas 140/90 itu masuknya ke sudah kita itu harus waspada. Nah, ini untuk tekanan darah sesuai dengan umur, karena di sini kan rata-rata sudah dewasa gitu ya, masuk umur 19 sampai 40 tahun. Jadi itu untuk tekanan darah yang normal, yang penting tidak di atas 140/90 gitu. Nah, eh, ini kemudian yang keempat itu ada cek gula darah. Eh, kita kan sering dengar ya, orang-orang itu apa kena diabetes, padahal masih muda gitu ya. Karena kita juga nggak pernah rutin untuk cek gula darah. Terus kita itu sering makan makanan manis, kemasan-kemasan manis kayak yang udah ada gitu ya, gitu. Jadi taunya yang penting kita ngerasanya nggak apa-apa nih, sehat, tapi ternyata kita semakin menumpuk masalah kesehatan yang ada di dalam tubuh kita gitu. Makanya kita harus rutin untuk cek gula darah gitu ya. Untuk normalnya itu kadar gulanya itu tidak
kurang dari 100 gitu ya. Jadi normalnya itu 70 sampai 99 atau 100 mg per desiliter gitu. Itu diukur setelah puasa atau tidak makan selama 8 jam. Nah, kalau misalnya kadar gula darahnya itu diukur setelah 2 jam setelah makan, itu dikatakan normal di angka 70 sampai 145 ya. Nah, di atas itu misalnya udah nyampe 150, kemudian sampai 160 ke atas, itu harus warning membatasi asupan gula yang masuk di dalam tubuh gitu ya. Terus ini 7 tanda tubuh itu penuh gula. Biasanya itu sering muncul kurap, terus pandangannya itu tiba-tiba kabur, sering merasa haus, kemudian ada sering kesemutan atau kebas gitu ya. Itu bisa jadi salah satu pertanda nih. Itu tubuh kita penuh gula, makanya harus dicek untuk divalidasi ini benar atau enggak gitu. Kemudian sering merasa lapar, lemah dan lesu, kemudian sering buang air kecil. Nah, untuk hipoglikemia itu tuh kadar gula yang di bawah normal. Ya, tadi kan 70 sampai 100 mg. Nah, ini di bawah 70 ya. Jadi pasnya itu kadar gula di dalam darah itu ya normal-normal aja, jangan terlalu kelebihan, jangan terlalu kekurangan gitu. Kalau misalnya terlalu kelebihan nanti akibatnya bisa jadi hipertensi, kalau kekurangan nanti bisa jadi hipoglikemia itu. Nah, gejalanya apa aja sih gitu ya? Tadi tangan gemetar, kemudian nyeri kepala, keringat dingin yang berlebih, pandangan kabur, mengantuk dan pucat, kemudian tidak sadarkan diri. Nah, yang selanjutnya yaitu cek kesehatan itu kolesterol. Nah, di cek kolesterol total itu ada LDL. LDL itu kolesterol buruk, kemudian ada HDL. HDL itu kolesterol baik dan trigliserida. Nah, kategori kolesterol yang normal itu apa sih gitu ya? Kalau kolesterol total itu di bawah 200 ya. Jadi kalau misalnya kolesterolnya itu normal itu berarti kurang dari 200. Kalau misalnya sudah mencapai 200 sampai 239 itu udah warning atau masuknya hati-hatilah, kita harus hati-hati. Nah, apalagi kalau misalnya sudah kolesterolnya itu udah di atas 240 ya, itu udah termasuk kolesterolnya tinggi gitu. Terus ini biasanya untuk yang terakhir itu yang kelima itu ada cek arus puncak ekspirasi, di mana ini untuk mengecek kesehatan dalam fungsi paru. Ya, ini untuk penderita asma atau penyakit obstruktif lainnya. Biasanya kalau di puskesmas itu namanya PPOK. Ya, itu untuk yang merokok itu biasanya kita ada pengecekan fungsi paru. Cuma karena kita di puskesmas juga terbatas alatnya juga, jadi apa ya, ada keterbatasan sih. Jadi nggak semuanya bisa gitu. Nah, yang terakhir itu ada deteksi dini kanker leher rahim. Nah, deteksi kanker dini leher rahim kalau di puskesmas itu biasanya tes IVA. Itu untuk screening deteksi dini kanker leher rahim. Nah, biasanya itu kalau misalnya ini itu dianjurkan kalau untuk tes IVA itu rutin ya tiap tahun, itu untuk wanita yang sudah menikah ya. Jadi dilakukan rutin 1 tahun sekali setelah menikah. Nah, kalau misalnya hasilnya baik tes IVA-nya berarti tetap dianjurkan rutin secara berkala. Nah, kalau misalnya nggak baik atau kurang baik, itu kita ada pemeriksaan lanjutan. Nah, pemeriksaan lanjutan ini namanya tes pap smear. Itu bisa dilakukan di rumah sakit, klinik, laborat, dan ada atau di dokter kandungan. Gitu. Ya.
Yang E-nya ya, tadi yang C. Nah, ini yang E-nya. E-nya itu enyahkan asap rokok. Nah, ini adalah kandungan yang ada di dalam batang rokok ya, maupun perokok aktif atau perokok pasif itu ya sama aja. Kita kan sama-sama menghirup asapnya gitu. Jadi makanya tuh sekarang banyak kan di tempat-tempat umum yang kawasan tanpa rokok. Atau kalau di kita itu kebetulan di Kabupaten Tegal gitu ya, kita lagi mencanangkan di satu wilayah itu memang tidak ada yang merokok ya. Jadi satu RT memang tidak ada yang merokok. Cuma ya itu susah. Jadi kita ada patroli, kita ada pilot project lah itu di dalam satu RT itu memang nggak ada yang merokok gitu. Terus ada yang patroli gitu ya. Nanti kalau misalnya merokok di kawasan ini nanti denda dan lain sebagainya. Nah, ini tipsnya nih kalau misalnya mau berhenti merokok. Yang pertama itu kuatkan niat dan bulatkan tekad ya. Kemudian yang kedua itu minta bantuan kerabat dan keluarga untuk mengingatkan kembali ke tujuan awal masing-masing kalau untuk tidak merokok. Karena merokok ini bahayanya bukan cuma buat kita aja gitu loh, buat sekeliling kita gitu ya. Kemudian yang ketiga itu atur target waktunya. Jadi nggak kemudian tiba-tiba besoknya langsung insaf gitu ya. Kita kan perlu waktu targetnya. Bisa 3 bulan, misalnya dari frekuensinya merokoknya itu dikurangin dulu gitu. Kemudian nanti berkurang, berkurang, berkurang. Nah, kemudian yang keempat ada cari kesibukan lain, yang kelima banyak minum air putih, dan yang keenam ada jauhi lingkungan para perokok, dan yang ketujuh itu tetap berpikir positif. Itu yang R-nya, rajin aktivitas fisik. Nah, rata-rata kan generasi sekarang itu pada mager ya, males gerak ya. Saya pun juga dulu gitu ya. Nah, sekarang mau udah insaf gitu ya. Nah, apa sih aktivitas fisiknya? Ini ada kegiatan sehari-hari seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, juga mengepel lantai, membawa belanjaan. Naik turun tangga aja kita seringnya pakai lift ya, nggak mau naik turun tangga beneran gitu ya. Karena udah capek, mager, generasi mager gitu ya. Makanya banyak angka obesitas sekarang itu tinggi gitu karena kita memang banyak yang mager. Nah, kemudian yang kedua itu ada olahraga itu seperti push up, lari ringan, bermain bola, berenang, senam, tenis, yoga, dan angkat beban. Nah, aktivitas fisik ini itu teratur minimal 30 menit setiap hari ya. Jika dilakukan dalam teratur dalam 3 bulan itu akan terasa manfaatnya. Itu kalau misalnya teman-teman mau mempraktekkan. Nah, kalau saya sih biasanya seminggu 3 kali ya. Jadi hari Selasa yoga, hari Rabu Zumba, nanti Minggu paginya yoga gitu. Atau bisa PONFIT, kan sekarang lagi ngehits gitu ya, PONFIT gitu. Oke, kemudian ini manfaat dari yang didapat gitu ya tadi terhindar dari penyakit tidak menular ya, kemudian berat badan terkendali, otot lebih lentur, tulang lebih kuat, kemudian lebih bugar dan bertenaga gitu. Nah, tadi tipsnya ya, lakukan secara bertahap hingga mencapai 30 menit. Kenali batas-batas dan jangan dipaksakan. Jadi ada orang yang salah kaprah gitu ya, taunya yang penting ya aku olahraga, eh, tapi dia nggak mengukur nih kemampuan dia sampai mana. Kalau mampunya segitu, awal-awal ya udah segitu dulu. Jangan dipaksa terlalu berlebihan gitu. Karena kan kita di tubuh kita masing-masing punya kemampuannya masing-masing gitu ya. Tidak bisa disamakan. Kemudian aktivitas fisik dilakukan sebelum makan atau 2 jam sesudah makan. Yang keempat, awali aktivitas fisik dengan pemanasan dan peregangan, terus gunakan
Kalau misalnya mau jalan atau lari, itu gunakan sepatu yang enak dan nyaman dipakai. Nah, ini ada diet seimbang ya. Nah, ini kita tuh harus tahu untuk angka kecukupan gizi masing-masing ya. Tadi kalau berat badan ideal itu tinggi badan dikurangi 100, terus dikurangi 10% dari hasil tinggi badan dikurangi 100. Nah, kalau misalnya teman-teman mau menghitung, mengetahui kebutuhan kalori teman-teman nanti yang dari laki-laki 30 kilokalori dikali dari BBI-nya tadi, yang perempuan 25 kilokalori dikali BBI-nya gitu. Nah, ini untuk kebutuhan kalori total ya. Kalau kalau aku sih biasanya nggak sampai ngitung yang kayak gini sih. Yang penting tadi kalau kita makan sayuran, buah-buahan ya, nasi, kurangi yang junk food, makanan junk food dulu deh sama minuman kemasan gitu. Nah, ini untuk yang tadi aktivitas fisik ya. Kalau misalnya membaca 10%, menulis 10%, berjalan 20%, nanti ada aktivitas sedang menyapu, jalan cepat 30%, sepeda 30%, aktivitas berat, aerobik, mendaki, sama jogging. Nah, ini yang penting ya untuk batasi tadi konsumsi gula, garam, sama lemak. Untuk konsumsi gula per orang per hari itu 50 gram atau 4 sendok makan ya. Kita emang udah hati-hati banget nih minum teh dikurangin gulanya. Misalnya nih ya udah deh 1 sendok atau setengah sendok. Tapi kita nggak tahu di dalam kalau misalnya teman-teman di sini masak gitu ya, masak sayur atau masak lauk itu kan biasanya ada ditambahin gula. Itu kan juga belum kehitung. Belum lagi cemilan-cemilan yang ada yang sering kita makan. Makanya nih ini yang sering eee, nggak kehitungnya di sini, apalagi minum-minuman kemasan yang konsumsi gulanya kadang lebih dari 50 gram. Nanti kalau misalnya teman-teman kepo gitu masih penasaran, bisa cek di belakang kemasan kan biasanya ada AKG-nya ya, angka gizi AKG-nya. Nah, itu dilihat nih gulanya berapa, terus habis itu ini garam ya. Konsumsi garamnya itu 1 sendok teh 5 gram natrium atau 1 sendok teh 1 sendok kecil. Natriumnya atau sodiumnya yang di kemasan itu berapa. Nah, ini kemudian untuk anjuran lemak ya, per orang per hari itu 5 sendok makan. Nah, kalau misalnya konsumsi gula berlebih itu tadi dapat menyebabkan kegemukan atau obesitas ya atau diabetes mellitus. Konsumsi garam berlebih akan beresiko lebih tinggi terkena serangan jantung dan stroke. Konsumsi lemak berlebih itu dapat meningkatkan jumlah kolesterol LDL yang akan menjadi pembuluh darah menyempit, menyebabkan penyakit jantung dan stroke. Makanya sekarang itu banyak yang sakit jantung, stroke, mungkin dari gaya hidupnya ya, gaya hidup sehari-harinya itu enggak dikontrol atau ditangani, tuh. Nah, ini untuk 10 pesan gizi seimbang ya. Tadi syukuri, nikmati aneka ragam makanan, jadi jangan cuma itu terus ya. Terus yang kedua, banyak makan sayuran, cukup buah-buahan. Yang ketiga, mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi ya. Dan yang keempat, ada aneka ragam makanan pokok. Batasi tadi konsumsi manis, asin, dan berlemak. Yang keenam, sarapan jangan lupa. Yang ketujuh, biasakan minum air putih. Dan yang kedelapan itu membaca label pada kemasan pangan. Yang di belakang kemasannya ya, angka kecukupan gizinya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau milih makanan kemasan, jangan lupa untuk cek kemasan, izin edarnya ya, izin edarnya, kemasannya itu benar atau rusak, atau kalau misalnya makanan kaleng kan ada yang menggembung tuh, itu jangan dipilih. Terus izin edarnya apa? Dia ada BPOM, sudah BPOM belum bagi yang muslim,
ini halal atau enggak gitu ya. Cek klik. Terus labelnya, dilihat labelnya, izin kadaluarsanya. Nah, kemudian yang ketujuh ada cuci tangan pakai sabun dengan air bersih yang mengalir. Eh, Biasanya kita pas sekolah dulu diajarin ya untuk cuci tangan yang benar itu ada 7 langkah ya, ada 7 langkah. Kalau saya seringnya singkatannya tepung selaci buku, telapak tangan, punggung tangan, sela-sela dikunci, ibu jari, terus dibasuh. Kemudian lakukan aktivitas yang cukup dan mempertahankan berat badan normal. Ini I-nya ada istirahat cukup. Ini juga saya susah sih karena kerjaannya udah banyak banget di puskesmas. Kalau misalnya bisa ya eh, nggak apa-apa. Jadi ini ya 2 jam sebelum tidur itu hindari rokok dan minuman alkohol serta minum-minuman yang mengandung kafein karena ini bisa membuat kita tuh susah tidur gitu ya. Nah, kemudian untuk tetapkan waktu tidur yang teratur, sempatkan olahraga tadi ya setiap hari, seminggu minimal itu 2 sampai 3 kali ya olahraga gitu. Nah, ini akibatnya kalau misalnya kita kurang istirahat, hilang konsentrasi, ya, stres, munculnya obesitas, sering lupa, terus daya tahan kesehatan tubuh kita juga menurun gitu ya. Makanya ketika kemarin kita menghadapi pandemi, ya luar biasa ya, ini yang kacau sih, udah stres ya, terus habis itu kita harus begadang karena banyak yang harus ditangani. Kalau saya itu bagian desinfeksi, di desinfeksi ruangan sama limbah limbah dari COVID-nya gitu. Itu juga banyak banget. Kita sampai kewalahan gitu ya. Puskesmas kita itu sempat tutup 3 hari karena setengah dari karyawannya kita kena gitu ya, positif, terkonfirm, dan kepala puskesmasnya kita kemarin eh, meninggal dunia gitu. Jadi ada kekosongan kekuasaan dan lain-lain gitu. Udah chaos lah situasi kemarin itu. Alhamdulillah kita bersyukur sudah melewati semuanya gitu ya, melewati pandemi COVID yang luar biasa kemarin ya. Nah, ini untuk yang jam tidur, kebutuhan tidur sesuai usia. Kalau kita 7 sampai 8 jam, kalau bisa. Kalau saya sendiri itu nggak nyampe segini. Saking banyaknya kerjaan di kantor gitu ya. Kalau bisa 7 sampai 8 jam. Kalau saya mentok-mentoknya paling 5 jam. Yang penting berkualitas deh kalau saya. Itu. Terus ini yang terakhir, kelola stres. Ya, jadi gejala-gejala stres itu ya gelisah, muka pucat, mudah tersinggung juga termasuk ya, sulit konsentrasi, sakit kepala, sakit perut, sakit mah. Jadi sekarang tuh banyak banget yang mengalami gangguan jiwa secara nggak sadar gitu ya, yang sering pusing, susah tidur, terus tadi muka pucat, tangannya gemetar gitu kan, karena dia kan ada yang sindrom panik atau apalah itu. Nah, itu kita harus segera mengatasinya sih. Kalau misalnya ini kan ya bisa dari penyebab stres itu dari rumah tangga, bisa dari sekolah misalnya menghadapi ujian atau ulangan mendadak, dari kantor juga bisa ya. Jadi segala segala berhubungan yang berhubungan menimbulkan stres. Nah, ini makanya kita tuh harus membina hubungan yang saling percaya, mengekspresikan perasaan. Dan kalau misalnya teman kita rasanya lagi nggak baik-baik aja, mereka curhat, ya udah kita dengerin aja. Karena banyak banget yang tiba-tiba gas kalau di zamannya saya gitu ya kemarin kemarin eh, saya kan kebetulan lagi kemarin ya itu lagi kuliah sambil kerja, yang rasanya ngurus skripsi, ngerjain skripsi itu kayak apa, kerjaannya juga kayak apa. Setelah lagi pandemi COVID, untungnya ada kelas online gitu ya, kelas online dari D3 ke S1, ya udah ikut itu. Nah, ternyata
pas di situ aja di Sambi kita harus pelayanan vaksin gitu. Wah, luar biasa kuliah sambil pelayanan vaksin, walaupun saya bukan bagian nyuntik dan lain sebagainya ya, tapi bagian entry data. Itu juga luar biasa. Apalagi ngerjain skripsi yang statistik lah, yang ini berhubungan, ini tidak berhubungan gitu ya. Luar biasa sih kalau saya. Nah, ini kemudian yang kedua menelusuri seberapa sering gejala yang muncul ya, dan seberapa jauh gejala tersebut. Jadi yang ketiga itu memahami kejadian yang dialami penderita dan mengajak penderita itu selalu dekat kepada Tuhan. Kalau misalnya ada orang yang lagi cerita, jangan bilang, ah kamu kurang iman kali, kamu kurang eh, apa ya, kurang ibadah kali. Ya mereka jadi males juga ya kalau misalnya mau cerita kayak gitu. Jadi mending kalau kita nggak punya solusi, ya udah kita dengerin aja gitu. Kalau saya sih daripada menjudge mereka. Nanti kalau kita menjudge, mereka bingung mau cerita sama siapa lagi gitu. Nah, yang keempat itu ajak rujuk ke dokter atau psikolog atau bisa juga psikiater jika kondisi penderita itu tidak ada perubahan untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan. Ini ya, untuk mengatasi stres itu gimana sih? Tadi bicarakan keluhan dengan seseorang yang dapat dipercaya. Dua itu melakukan kegiatan yang sesuai dengan minat dan kemampuan, kemudian olahraga atau aktivitas fisik itu juga membantu, tidur cukup, makan bergizi, perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), kembangkan hobi, meningkatkan ibadah, berpikir positif, tenangkan pikiran dan relaksasi. Nah, ini biasanya kalau misalnya teman-teman lagi stres itu ya, duduk aja, terus habis itu kita tarik nafas, hembuskan itu sebanyak 3 kali. Yang penting kita tenang dulu gitu loh. Kita tenang, baru kita mikir solusinya ini mau apa nih gitu. Itu aja sih dari saya. Eh, Sekian. Eh, Mohon maaf ya, barangkali ada kesalahan. Apabila ada teman-teman yang mau menambahkan, monggo. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, makasih nih Mbak. Banyak banget nih sebenarnya saya mau nanya, cuman karena waktunya ini kita simpen dulu ya teman-teman pertanyaannya. Nanti kita di akhir sesi aja setelah sesi Bu Dokter Hanif nih. Silakan Bu Mbak Hanif. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aku izin share screen ya, teman-teman. Udah kelihatan belum ya share screen-nya? Udah Mbak. Udah ya. Oke, suara aku juga udah jelas? Jelas. Potong-potong nggak? Nggak ya? Jelas Mbak. Oke. Sebelumnya perkenalkan kembali teman-teman, aku Hanif Hidayatun Nikmah. Teman-teman bisa panggil aku Hanif. Nggak usah panggil Bu Dokter atau Mbak Dokter, Hanif aja nggak apa-apa biar kita bisa makin cair ya gitu. Takutnya kalau misalnya ada embel-embel dokternya kadang-kadang jadi suka sungkan gitu. Jadi karena kita sama-sama anak CC nih gitu, jadi kita panggil aku Hanif aja nggak apa-apa gitu. Nah, makasih banyak kesempatannya teman-teman. Hari ini aku dikasih kesempatan buat sharing tentang kesehatan gigi dan mulut. Kalau untuk aku pribadi, sharing tentang kesehatan gigi dan mulut ini sangat bikin aku excited ya dan senang. Karena kenapa? Karena mungkin aku udah lama ya menggeluti di bidang kesehatan gigi dan mulut gitu. Dan aku tuh pengen banget gitu, semakin banyak orang yang tahu gitu pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut gitu. Karena kenapa? Karena mungkin selama ini banyak yang menganggap kalau kesehatan gigi dan mulut itu kayak, oh ya udah cuman gigi doang, cuman mulut doang gitu. Tapi sebenarnya itu penting banget gitu. Nah, nanti kita bahas ya teman-teman. Hari ini aku ngambil judul sharing ya, ini cuma cerita-cerita aja, cerita pengalaman. Sharing hari ini tentang judulnya Healthy Teeth, Happy Life, The Hidden Connection You Need to Know. Gitu. Jadi kenapa aku ngambil judul ini? Karena ternyata tuh ada kaitannya teman-teman tentang
kesehatan gigi dan mulut kita sama kualitas hidup kita gitu. Jadi apa sih sebenarnya kaitannya gitu ya? Nah, nanti kita bahas hari ini. Nah, jadi hari ini kita akan ngebahas tentang kenapa penting banget menjaga kesehatan gigi dan mulut. Kemudian, nah kalau udah ngomongin gigi dan mulut nih, sebenarnya tuh gigi dan mulut yang sehat itu kayak gimana gitu. Karena kadang kayak kita merasa gigi atau mulut kita sehat-sehat aja gitu, padahal ternyata ada masalah gitu. Nah, nanti aku kasih gambaran supaya teman-teman terbayang dan teman-teman bisa asesmen sendiri dulu ya, kira-kira ada masalah nggak di gigi dan mulutnya gitu. Terus permasalahan gigi dan mulut apa aja biasanya yang paling sering terjadi di kebanyakan orang Indonesia gitu ya, dan penanganannya biasanya seperti apa. Terus yang topik terakhir kita ngebahas do and don'ts-nya menjaga kesehatan gigi dan mulut itu apa aja kayak gitu. Nah, kita masuk ke topik yang pertama ya teman-teman, tentang kenapa sih penting banget untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut gitu. Tapi sebelum itu aku pengen kita ice breaking sebentar ya teman-teman. Di sini ada gambarnya sangat berwarna-warni. Coba teman-teman boleh cari di sini kata apa aja yang teman-teman temuin di gambar ini. Nanti boleh diketik di kolom chat ya. Coba. Dari gambar yang ada di layar ini, teman-teman nemu kata apa aja? Wet, oke, wet. Yakin UUD? Coba dilihat lagi. Mas Kausar. Terus fine wet, paddle, yes. Mas Rizaldi, paddle, oke. Ada showers juga, benar. Ada lagi kira-kira kata yang lainnya? Kanva. Ini karena nggak premium aja ini Canva-nya. Storm, oke. Ada lagi kira-kira yang lainnya? Tadi udah ini ya, paddle, terus wet, showers, storm. Udah kah yang lainnya? Oke, udah ya teman-teman. Ada satu lagi sebenarnya kalau teman-teman ketemu. Nah, ya, dan. Oke. Nah, kenapa waktu opening ini aku ngajak teman-teman buat mencari kata yang tersembunyi di gambar ini gitu. Nah, ini kaitannya sama kesehatan gigi dan mulut ya. Selama ini kita ngelihat gigi dan mulut itu ya udah di mulut kita tuh ada bibir, ada lidah, ada gigi gitu. Tapi ternyata di mulut kita itu tuh nggak cuma sekedar itu aja gitu, nggak cuma sekedar oh iya ada gigi, oh iya ada lidah, oh iya ada bibirnya kayak gitu. Nggak cuma sekedar itu aja, tapi ternyata hanya dari mulut kita itu kita bisa melihat dan bisa mengkaitkan dengan banyak hal. Contohnya dari mulut kita itu bisa mendeteksi awal penyakit-penyakit yang menjangkiti seseorang gitu. Dari mulut kita bisa mendeteksi dan kita bisa menyaring apa saja yang masuk ke tubuh kita. Dari mulut kita bisa mengetahui juga kondisi tubuh orang tersebut kayak gimana, apakah dalam kondisi sehat atau mungkin ada penyakit-penyakit yang belum terdeteksi atau terdiagnosa kayak gitu. Hanya dari sekedar mulut kayak gitu. Nah, jadi mungkin kalau kita lihat gambar di sini, filosofinya ya teman-teman, kita kalau ngelihat secara sekilas gitu, kita ngelihat ya udah cuman gambar aktivitas anak-anak yang pulang dari sekolah gitu ya, ada yang lagi hujan-hujan, ada yang pakai payung dan segala macam. Kemudian lagi hujan deras, tapi ternyata ada hidden yang kemudian hidden message gitu ya, yang kemudian ada di gambar ini gitu, yang tadi teman-teman sudah temuin ya kata-katanya kayak gitu. Next, nah sekarang kita masuk ke topik bahasan kita hari ini, kenapa penting banget menjaga kesehatan gigi dan mulut gitu ya. Yang pertama tadi aku sempat mention ya teman-teman, itu adalah kenapa penting banget, karena mulut itu sebagai pintu masuk tubuh kita gitu. Jadi mulut ini tuh gerbangnya tubuh kita gitu. Apa yang masuk ke
tubuh kita itu lewat mulut gitu. Jadi dan nanti apa-apa yang kita makan itu akan menjadi energi, akan menjadi energi yang menggerakkan tubuh kita gitu. Jadi apapun yang masuk ke tubuh kita itu lewat mulut. Dan ada satu lagi sebenarnya lewat pikiran gitu. Tapi karena kita sekarang bahas ngomongin tentang mulut, jadi kita ngomongin makanan aja ya. Nah, kemudian jadi we are what we eat gitu. Jadi kita itu apa yang kita makan. Tadi Mbak Sasa udah sharing gitu. Kalau ternyata tuh kita penting banget ya kita itu menjaga asupan nutrisi kita gitu. Kita penting banget untuk menjaga asupan yang dibutuhkan oleh tubuh kita gitu. Ternyata penting banget gitu karena nanti asupan-asupan yang masuk ke tubuh kita itu akan menjadi energi gitu, akan menjadi sesuatu yang menggerakkan tubuh kita gitu, akan menjadi makanan buat sel-sel kita gitu, akan diproses di dalam tubuh di metabolisme gitu ya. Nah, kemudian akhirnya menjadi energi yang kemudian akan sangat mempengaruhi aktivitas kita sehari-hari gitu. Nah, kemudian proses pencernaan itu dimulai di rongga mulut gitu. Siapa di sini teman-teman yang mungkin sering ada masalah pencernaan? Baik itu misalnya sakit lambung gitu ya. Biasanya usia-usia kita tuh banyak banget tuh yang udah stok omeprazol gitu ya di dompetnya, dibawa kemana-mana karena kena lambung gitu. Atau teman-teman yang kemudian suka kalau habis jajan kok jadi sakit perut terus ya kayak gitu. Nah, karena proses pencernaan itu mulainya dari rongga mulut. Dan kemudian yang ketiga, malnutrisi dapat dilihat dari kesehatan rongga mulutnya gitu. Jadi kalau misalnya nih teman-teman ada nih yang nauzubillah ya, jangan sampai gitu, tapi malnutrisi gitu, itu tuh kelihatan gitu dari rongga mulutnya gitu ya. Bibir atau lidahnya pucat, gusinya pucat gitu. Pun kesehatan giginya juga tidak baik biasanya kalau teman-teman itu malnutrisi. Tapi jangan sampai lah ya, insya Allah aktif mah tidak gitu. Nah, kemudian alasan kedua kenapa kita penting banget menjaga kesehatan gigi dan mulut kita, yaitu karena mulut kita itu adalah tempat masuknya infeksi penyakit gitu. Apa aja contohnya gitu ya? Yang pertama itu adalah penyakit kardiovaskular. Gimana sih kok bisa gitu ya? Orang awalnya cuman masalah gigi dan mulut gitu, kok bisa kaitannya sama penyakit kardiovaskular. Penyakit kardiovaskular itu contohnya penyakit jantung ya teman-teman. Penyakit jantung, darah tinggi, itu penyakit kardiovaskular namanya. Nah, kok bisa dari yang awalnya dari mulut, itu kok bisa jadi penyakit jantung gitu, gimana ceritanya gitu ya. Nah, jadi ceritanya teman-teman, di gigi kita, itu ada 3 lapisan. Lapisan yang paling luar, yang kelihatan sama kita nih, yang warna putih tapi nggak terlalu putih, agak kuning dikit, itu namanya lapisan enamel. Biasanya kalau iklan-iklan pasta gigi, itu enamel gigi. Nah, itu. Jadi itu lapisan yang kelihatan sama kita sekarang, itu namanya lapisan enamel. Nah, terus di bawah lapisan itu ada namanya lapisan dentin. Dan di yang paling dalam itu ada lapisan namanya pulpa. Nah, di pulpa ini ada saraf gigi, ada pembuluh darah. Kalau misalnya gigi kita berlubang, mulut kita terinfeksi, dan infeksinya itu sampai ke saraf giginya yang daerah pulpa tadi, maka bakteri-bakteri penyebab infeksi itu nanti akan mengikuti aliran darah. Dan aliran darah itu kalau teman-teman tahu, dipompanya itu pakai jantung. Jadi kalau misalnya nanti aliran darahnya terus mengalir ke seluruh tubuh, nanti ujung-ujungnya akan sampai ke jantung gitu. Makanya kaitannya penyakit gigi dan mulut ini sama penyakit kardiovaskular atau penyakit jantung itu dari situ gitu. Karena bakterinya bisa masuk ke pembuluh darah dan nanti bisa terpompa hingga ke jantung. Makanya teman-teman kalau aku di puskesmas dan di rumah sakit ya waktu kemarin internship, itu biasanya kita itu dapat rujukan dari penyakit dalam gitu ya, untuk orang-orang yang dari bedah jantung, untuk orang-orang yang mau dilakukan operasi jantung gitu. Jadi kalau orang-orang yang mau operasi jantung itu wajib banget kondisi mulutnya itu bersih. Jadi nggak ada lubangnya, nggak ada sisa akarnya. Pokoknya kondisinya itu udah yang gigi-gigi berlubang atau gigi-gigi yang udah rusak itu harus diperbaiki semuanya. Kenapa? Karena kalau misalnya kondisi giginya itu
masih dalam keadaan terinfeksi gitu ya, banyak lubangnya atau udah tinggal sisa akar atau ada yang bengkak, itu tuh akan sangat meningkatkan resiko kegagalan operasi jantung kayak gitu. Makanya biasanya kalau orang dengan penyakit jantung mau dioperasi pasang ring gitu ya misalnya, itu tuh pasti akan dirujuk ke poli gigi dulu untuk kemudian kita bersihkan dulu giginya gitu, atau mouth preparation sebutannya ya gitu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah penyakit saluran pernafasan. Nah, ini sama ya teman-teman kaitannya gitu. Jadi kalau pernafasan, jadi kan mulut kalau kita makan itu kan nanti akan masuk ke saluran pernafasan ya. Nah, kalau misal ke kerongkongan nih, kalau makanan masuk itu ke kerongkongan. Nah, kalau misalnya kita makan kemudian amit-amitnya gitu ya, ada makanan yang kemudian masuk ke tenggorokan yang itu kaitannya sama paru-paru, saluran pernafasan. Nah, itu akan menimbulkan infeksi di saluran pernafasan kayak gitu. Nah, ini yang ketiga nih yang nggak kalah penting nih teman-teman. Kalau misalnya ini apalagi untuk teman-teman yang perempuan ya. Nah, kalau misalnya nih kita sebagai perempuan nanti kan kalau misalnya sebelum hamil itu kondisi mulutnya itu ada infeksi gusi atau kita sebut gingivitis ya. Gusinya itu gampang berdarah gitu, terus banyak karang giginya, itu akan meningkatkan resiko bayi lahir prematur. Jadi udah ada penelitiannya ya teman-teman, bayi lahir prematur itu atau ini BBLR bayinya gitu. Jadi bayinya itu lahir dengan berat badan yang rendah. Kenapa? Karena kondisi ibunya itu memiliki, sudah ada penelitiannya ya, kondisi ibunya, kalau ibunya itu memiliki kondisi sedang mengalami gingivitis atau radang gusi, itu biasanya resiko untuk mempunyai bayi BBLR atau bayi lahir prematur itu sangat tinggi gitu. Makanya kalau di puskesmas gitu ya, biasanya itu sebelum menikah itu ada asesmen pranikah ya, Mbak Anissa ya gitu. Nah, ada beberapa puskesmas yang kemudian ada layanan asesmen pranikahnya itu juga masuk ke poli gigi untuk mengasesmen perempuan-perempuan yang akan menikah itu harus dipastikan nggak ada infeksi di rongga mulutnya kayak gitu. Kemudian selanjutnya teman-teman, kenapa kita penting banget buat menjaga kesehatan gigi dan mulut? Yang ketiga adalah karena mulut ini tempat penularan penyakit gitu ya. Banyak penyakit-penyakit menular seksual yang kemudian bisa menular lewat mulut gitu ya, karena aktivitas seksual yang tidak aman. Nah, ini ada beberapa penyakit yang kita bisa deteksi dari rongga mulut gitu ya. Oh ya, nggak cuman aktivitas seksual yang tidak aman aja ya teman-teman yang bisa menular lewat mulut, tapi kemudian ketika kita bersentuhan gitu ya, nah itu bisa meningkatkan resiko gitu, bersentuhan bagian mukosanya atau bagian dalam jaringan di rongga mulutnya kayak gitu. Nah, penyakit apa aja yang menular yang bisa menular lewat mulut itu ada HIV/AIDS, kemudian herpes dan juga hepatitis gitu. Nah, ini bisa dideteksi dini juga nih dari rongga mulut kayak gitu. Biasanya kalau teman-teman ada pasien datang ke poli gigi, kemudian kondisi mulutnya itu banyak banget jamurnya, banyak, atau kita biasanya dokter gigi itu sebutnya kandidiasis ya teman-teman. Jadi mulutnya itu banyak putih-putihnya. Biasanya kita tuh curiga, oh jangan-jangan pasien ini tuh punya penyakit HIV kayak gitu. Jadi biasanya kita langsung rujuk buat cek CD4-nya dan kemudian kalau memang positif kita rujuk untuk perawatan lebih lanjut kayak gitu. Jadi memang mulut ini bisa menjadi deteksi dini juga ya kalau misalnya ada penyakit-penyakit lain yang tidak terdeteksi sebelumnya kayak gitu. Nah, selanjutnya kenapa penting lagi gitu ya? Di sini siapa teman-teman yang pernah ngalamin mulutnya bau banget gitu? Padahal perasaan udah sikat gigi sebelumnya gitu, kenapa cepet banget baunya ya gitu? Atau teman-teman yang punya teman kalau diajak ngobrol itu memang ada aroma-aroma yang tercium gitu ya dari mulutnya gitu. Mungkin teman-teman di sini ada yang pernah mengalami sendiri atau temannya ada yang pernah mengalami kayak gitu. Atau mungkin biasanya pas puasa baunya sedikit bau gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya kondisi mulut kita itu sehat gitu ya, ketika kita puasa pun itu harusnya nggak bau gitu mulutnya gitu.
kecuali hanya bau sedikit, bau aroma orang puasa, tapi bukan bau mulut kayak gitu. Nah, kebanyakan ada juga yang orang yang mengalami pas puasa itu kondisinya bau banget mulutnya karena memang ada kondisi mulutnya yang harus dirawat masalahnya kayak gitu. Nah, kenapa sih? Oh ya, kenapa sih kok bisa orang puasa itu bau mulut ya? Bau mulutnya khas gitu. Nah, kenapa? Karena ketika kita puasa, produksi air liur kita itu semakin sedikit gitu. Nah, padahal air liur ini fungsinya untuk selain membasahi mulut kita gitu ya, itu juga sebagai pelindung diri kita terhadap bakteri-bakteri yang ada di rongga mulut gitu. Jadi ketika kita puasa, produksi air liurnya itu sedikit, maka bakteri-bakterinya itu berkembang lebih banyak kayak gitu. Jadi baunya berbeda gitu. Mungkin kalau di sini teman-teman ada yang jurusannya saintek gitu ya, pernah praktikum di laboratorium yang ada bakterinya, biasanya kan baunya khas juga ya bakteri itu teman-teman kayak gitu. Kayak gitu. Nah, biasanya orang-orang yang bau mulut atau kita ketika mengalami bau mulut itu kan nggak pede ya teman-teman, nggak pede gitu. Kenapa ya Pak bau banget gitu? Mau ngomong jadi nggak pede, mau mengutarakan pendapat jadi nggak pede gitu. Nah, kondisi inilah yang kemudian menyebabkan kita jadi nggak produktif ya teman-teman, karena mungkin ketika kita mengutarakan pendapat orang lain jadi terganggu gitu, atau mungkin kitanya yang juga jadi nggak pede dan jadi nggak mood buat ngomong kayak gitu. Jadi itulah pentingnya kita menjaga kesehatan mulut kita. Jadi ini meningkatkan kualitas hidup kita. Jadi untuk meningkatkan kepercayaan diri kita teman-teman untuk menjaga kesehatan diri dan mulut itu. Jadi kalau bayangkan teman-teman di sini ada yang giginya ompong gitu ya di depan gitu, pasti nggak akan pede gitu buat ngobrol atau buat ngomong sambil senyum kayak gitu. Pasti akan berusaha untuk menutupi keompongannya gitu. Atau ketika bau mulut tadi ya, gitu. Jadi nggak pede gitu buat ngomong. Nah kemudian kualitas hidup yang seperti apa lagi meningkat ketika kesehatan gigi dan mulutnya juga baik gitu ya, yaitu fungsi dari rongga mulut, gigi dan mulutnya itu baik gitu. Mulai dari estetika wajahnya gitu ya, jadi proporsional, kemudian fungsi mastikasinya, mastikasi itu fungsi pengunyahan ya teman-teman, jadi ketika mengunyah itu baik gitu. Ada orang yang giginya sakit, jadinya ketika mengunyah itu juga jadi nggak nyaman, ketika makan jadi nggak nyaman kayak gitu. Pun fungsi fonasinya, di sini mungkin teman-teman banyak yang beragama Islam ya, ketika kita belajar tahsin teman-teman, ketika kita belajar tajwid gitu ya, tahsin, kita kan belajar tentang makhraj huruf ya teman-teman. Nah ini adalah fungsi fonasi. Jadi ketika ada beberapa makhraj huruf yang kemudian kita membutuhkan kondisi gigi dan mulut yang baik gitu. Misalnya ketika kita mengucapkan lafal yang keluar dari ujung lidah bertemu dengan ujung gigi misalnya gitu ya, ujung gigi depan yang atas. Misalnya huruf za, sa, wo gitu. Nah itu kan kita harus kondisi gigi depannya harus baik gitu. Ketika kondisi gigi depannya nggak baik, maka pelafalan fonasinya juga nggak baik kayak gitu, nggak sempurna gitu. Makanya sebenarnya salah satu alasan kenapa sih aku pengen jadi dokter gigi ya, salah satunya aku tuh pengen banget ngobatin orang-orang gitu. Jadi supaya nanti ketika mereka baca Al-Quran itu tuh posisi lafalnya itu tuh sempurna kayak gitu. Jadi, pengen jadi bagian itu juga kayak gitu. Nah kemudian yang terakhir tentunya kualitas hidup yang seperti apa adalah ketika orang-orang itu tidak merasa sakit ketika melakukan aktivitas gitu ya. Banyak banget orang-orang yang kemudian izin kerja atau kemudian nggak bisa optimal kerjanya karena sakit gigi gitu. Dan sakit gigi ternyata semenyakitkan itu gitu. Sampai ada lagunya kan teman-teman, lebih baik sakit gigi daripada sakit hati gitu. Atau kebalik ya gitu pokoknya. Nah ini salah satu contoh ya kasus aku teman-teman, dan kasus sejawat juga. Kalau yang di kiri ini kasus aku, jadi ada pasien yang dia tuh nggak pede banget karena giginya itu berlubang gitu ya. Nah, terus kemudian setelah ditambal lagi, dia jadi pede lagi gitu. Kemudian ini kasus yang sebelah kanan, ini kasusnya sejawat, dokter gigi spesialis anak gitu ya. Ini kondisi gigi anak yang udah roges-roges ya teman-teman, udah pada habis. Biasanya anak-anak kalau misalnya masih kecil itu kan giginya banyak yang ini ya, yang apa ya sebutannya, kalau bahasa Jawa itu gigis gitu. Jadi giginya habis,
dan ini kemudian dilakukan restorasi kembali, dirawat dan dilakukan restorasi kembali sehingga anaknya punya gigi lagi gitu. Kenapa penting banget anak juga harus punya gigi yang bagus gitu ya, baik? Karena kalau di anak itu gigi anaknya, gigi susunya itu tuh menjadi penentu arah pertumbuhan gigi dewasanya gitu. Makanya kenapa kok sekarang-sekarang banyak banget ya, atau mungkin kita mengalami ya, kok gigi aku nggak rapi ya gitu, atau kok gigi aku berantakan ya gitu. Mungkin salah satunya karena waktu masih kecil giginya pernah mengalami gigi berlubang yang separah ini sehingga arah pertumbuhan giginya jadi tidak sesuai juga gitu. Jadi anak dilakukan perawatan seperti ini supaya nanti ketika sudah waktunya tumbuh gigi dewasanya, dia bisa tumbuh sesuai dengan arah pertumbuhannya gitu. Gitu. Selanjutnya, nah ini juga kasus yang aku kerjakan teman-teman gitu ya. Ini ada pasien yang dia tuh sebelumnya giginya berlubang gitu, tapi kemudian alhamdulillah jadi bisa kembali lagi. Giginya hilang gitu karena dulunya berlubang, jadi harus dicabut sebentar. Oh iya gitu. Semoga bisa ke play ya teman-teman. Ditambah lah, Mbak. Apa dipasang? Ke play nggak ya? Muter-muter, Mbak. Oh muter-muter ya, sebentar. Aku ganti koneksi sebentar aja ya. Oke. Nah, jadi ini pasien-pasien yang memang aku temuin sendiri ya teman-teman yang nanti aku play ini gitu. Jadi ada pasien yang aku kerjakan sendiri, ada pasien yang kemudian kemarin yang menjadi operator utamanya itu teman aku gitu. Waktu kita kemarin koas gitu. Oke, sebentar. Oke, ini coba aku play lagi ya. Sebentar, salah lagi koneksinya. Oke, bentar ya teman-teman. Udah banyak pasiennya ya, Mbak. Nah, ini aku izin share screen ya. Oh ya, anyway, untuk kasus-kasus pasien yang aku share ini aku udah izin ya sama pasiennya juga. Jadi pasiennya sudah tahu kalau kasusnya itu akan di-share untuk kebutuhan edukasi. Oke, sayang banget teman-teman, kayaknya koneksi aku nggak tahu kenapa tiba-tiba nggak bisa nge-play buat video ini ya. Padahal tadi aku udah coba dan bisa gitu. Nanti kalau misalnya masih ada waktu, aku play videonya ya gitu supaya teman-teman bisa terbayang gitu. Oh ternyata gambarannya seperti ini ya. Menjaga kesehatan gigi dan mulut itu bisa langsung meningkat gitu kualitas hidupnya gitu. Kita lanjut dulu aja. Nah, terus yang terakhir, kenapa penting banget buat menjaga kesehatan gigi dan mulut itu, ini alasan spiritual aku ya teman-teman, dan mudah-mudahan teman-teman juga punya alasan spiritual ini gitu. Jadi sebagai bentuk rasa syukur dan tanggung jawab kita sebagai seorang hamba gitu. Jadi aku
dapat insight-nya itu dari buku ini, judulnya itu Bahasa Arab Latai As Shifauka Qarib. Jadi jangan putus asa, kesembuhanmu itu sudah dekat gitu ya. Nah, insight yang aku dapetin dari buku ini adalah kita itu ternyata kesehatan kita itu akan dipertanggungjawabkan ketika di hari akhir nanti gitu. Jadi kenikmatan kita salah satunya kesehatan itu akan dipertanggungjawabkan di hari akhir nanti. Jadi gimana nih caranya kita untuk menjaga kesehatan kita dan bertanggung jawab atas diri kita yang sudah dititipi amanah itu akan dipertanggungjawabkan nanti gitu. Jadi salah satunya adalah dengan menjaga kesehatan gigi dan mulut, dan tadi ya secara umum juga gitu yang udah dijelasin sama Mbak Sasa, itu adalah pentingnya kita menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, kemudian ini aku kasih gambaran ya teman-teman, mudah-mudahan singkat aja. Gambaran rongga mulut yang sehat dan normal itu seperti apa gitu. Nah, mungkin di sini teman-teman bisa sambil bawa cermin ya, sambil pegang cerminnya masing-masing, sambil dibandingkan gitu sama kondisi rongga mulutnya sendiri-sendiri. Nah, yang pertama, gambaran gusi yang sehat itu seperti apa sih? Nah, gambarannya itu seperti ini, teman-teman. Warnanya itu pink, pinknya itu pink koral ya, atau pink deh, pink. Jadi nggak terlalu merah, tapi nggak terlalu pucat juga. Jadi gambaran pinknya seperti ini. Kemudian kalau misalnya dilihat bentuknya itu nyesuaiin sama bentuk giginya gitu, nggak ada yang bengkak, nggak ada yang lebih besar gitu ya. Jadi ya udah normal-normal aja, nyesuaiin sama bentuk gigi dan tulangnya. Nah, kemudian sama gusi yang sehat itu tidak mudah berdarah gitu. Jadi ketika teman-teman sikat gigi, ada yang kemudian ngerasa, kok waktu aku sikat gigi jadi berdarah ya gusinya. Nah, itu adalah gejala awal adanya infeksi gusi di teman-teman kayak gitu. Biasanya itu karena sudah ada penumpukan plak atau karang gigi ya di giginya masing-masing kayak gitu. Jadi gambaran gusi yang sehat itu seperti ini. Nah, terus gambaran gigitan yang normal gitu ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang giginya agak maju mundur atau berjejal gitu ya. Nah, gigitan yang normal itu gambarannya seperti ini. Jadi kalau misalnya dokter gigi nanti menilainya itu dari gigi geraham pertama. Jadi yang aku tunjukinnya ada garisnya ini harus bertemu sesuai dengan gigitannya sama dari gigi taringnya kayak gitu. Jadi mungkin nanti teman-teman dilihat juga kalau misalnya merasa berjejal itu memang harus diperhatikan. Kenapa? Karena kalau kondisi gigi berjejal itu akan lebih susah dibersihkan sebetulnya, akan lebih rawan mengalami infeksi gusi atau tadi ya gingivitis tadi kayak gitu. Karena kenapa? Karena kalau gigi berjejal itu kan berarti lebih sulit untuk dibersihkan. Padahal kalau misalnya gigi kita itu tidak bersih atau kurang bersih waktu ngebersihin, itu akan menyebabkan atau memicu tadi infeksi gusi tadi kayak gitu. Nah, kemudian lidah yang sehat itu seperti apa? Lidah yang sehat itu bisa dilihat ya nanti teman-teman juga, lidahnya bisa di-assessment juga. Kondisi warnanya seperti ini. Warnanya pink muda ya teman-teman. Pink muda sama seperti warna gusi tadi. Nah, kalau misalnya ternyata di lidah teman-teman itu ada warna kekuningannya, itu mungkin teman-teman punya penyakit pencernaan gitu ya. Atau kemudian kalau warnanya putih itu bisa jadi bisa karena jamur atau bisa karena kotoran gitu. Jadi kalau karena jamur itu karena penyakit menular tadi, kalau misalnya karena kotoran itu karena lidahnya tidak disikat gitu. Jadi sebetulnya teman-teman lidah itu juga harus kita sikat gitu. Jadi nggak cuma gigi aja, tapi lidah itu kita sikat gitu. Karena apa? Karena ketika kita makan, apalagi kalau makanannya itu teksturnya yang lembut banget ya teman-teman, kayak bubur atau enggak selai gitu, itu tuh akan nempel di lidah kita karena kan permukaan lidah kita itu seperti karpet ya gitu. Jadi kalau misalnya setelah makan atau waktunya sikat gigi itu tuh harus disikat juga lidahnya. Makanya biasanya waktu kalau sikat gigi itu desainnya ya teman-teman, kan yang atasnya itu sikat nih. Nah, di baliknya itu ada gerigi-geriginya. Nah, itu tuh sebenarnya itu bukan sekedar hiasan ya teman-teman, tapi itu fungsinya untuk mengikat lidah kita gitu. Oke, lanjut lagi. Terus mukosa oral yang sehat atau jaringan mulut kita yang sehat
itu seperti ini gambarannya. Jadi warna pink, nggak terlalu merah, nggak terlalu pucat, dan nggak ada lesi atau lukanya gitu. Jadi nggak ada sariawannya juga. Ini adalah gambaran yang sehat. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan permasalahan rongga mulut itu apa aja sih kayak gitu. Nah, permasalahan rongga mulut yang pertama nih. Nah, ini ya yang radang gusi tadi atau infeksi gusi tadi. Gambarannya kayak gini. Nah, sekarang coba nih teman-teman sambil lihat siapa yang kondisi giginya kayak gini. Nah, nanti sambil dilihat ya. Jadi yang atas ini adalah gambaran gingivitis. Kalau istilah medisnya namanya gingivitis atau radang gusi. Jadi penyebabnya itu karena apa sih sebetulnya radang gusi ini? Tadi yang sempat aku mention, karena ada plak atau ada karang gigi atau ada sisa makanan yang menempel dan kurang bersih kita ketika membersihkannya gitu. Jadi warnanya akan membuat gusi kita lebih kemerahan. Bisa dibandingkan ya teman-teman sama kondisi gusi yang tadi sehat gitu. Kalau yang tadi sehat itu tuh nggak kemerahan seperti di gambar gitu. Tapi kalau misalnya dia ngalamin radang gusi, pasti akan kemerahan gusinya dan sangat mudah berdarah gitu. Atau gambaran lainnya itu adalah gusinya itu jadi lebih membesar gitu. Jadi membesar seperti ini. Jadi dia itu lebih naik dan membesar dan ujung-ujungnya itu membulat. Padahal tadi kalau di gambaran yang normal itu di antara gigi satu dengan gigi yang lain itu bentuk gusinya kan lancip-lancip ya. Nah, tapi kalau ini seperti ini jadi membulat gitu. Nah, kalau misalnya kondisi radang gusi ini kita biarkan teman-teman, kalau misalnya oh ya udahlah bodo amat lah orang nggak sakit juga gitu. Biasanya kalau masih radang gusi biasanya nggak kerasa sakit, cuman suka berdarah tapi nggak sakit gitu. Tapi kalau terus-menerus dibiarkan gitu ya, nah itu nanti infeksinya itu akan terus berlanjut, akan terus berjalan sampai akhirnya akan menyebabkan gusinya itu melorot gitu. Tulang pendukung giginya juga akan melorot atau menurun gitu ya. Jadi akan menjadi gambaran periodontitis atau ini tuh kerusakan jaringan pendukung gigi. Jadi gusinya melorot, gusinya turun, dan tulang pendukung giginya juga turun. Nanti kalau terus-menerus dibiarkan, itu akan menyebabkan giginya itu goyang. Makanya kenapa kalau orang-orangnya sudah lebih berumur gitu ya, itu banyak banget yang kok giginya tiba-tiba goyang gitu, atau kok giginya tiba-tiba lepas sendiri, itu tuh karena pasti gejala awalnya itu pertama itu dari radang gusi biasa, dibiarkan terus-menerus sampai akhirnya menjadi periodontitis, terus dibiarkan sampai akhirnya giginya lepas sendiri kayak gitu. Jadi harus terus diperhatikan ya teman-teman gitu, karena karang gigi itu akan terus masuk ke dalam gusi kita kalau nggak dibersihkan. Makanya kalau ke dokter gigi itu kan ini ya disarankan scaling atau disarankan kontrol ke dokter gigi 6 bulan sekali. Karena kenapa? Karena pembentukan karang gigi itu selama 6 bulan itu biasanya kayak gitu. Nah, ini penanganan radang gusi itu ada scaling teman-teman. Mungkin teman-teman udah sering melihat ya gambaran scaling itu seperti apa. Aku izin skip aja karena tadi videonya juga agak-agak nggak jalan gitu ya. Kita lanjut aja. Jadi kalau tadi kondisi radang gusi tadi perawatannya itu di scaling ya teman-teman atau dibersihkan karang giginya gitu. Nah, kemudian masalah yang kedua itu adalah bau mulut gitu. Nah, tadi yang sempat aku mention ya. Kenapa sih kok bisa bau mulut gitu? Yang pertama, teman-teman, karena lidahnya kotor. Lidahnya kotor, ada sisa-sisa makanan yang menempel di lidahnya. Makanya jadi bau mulutnya kayak gitu. Nah, yang kedua karena banyak karang giginya. Karena karang gigi ini kan ini ya rumahnya bakteri ya gitu. Jadi kalau misalnya bakteri aja dibiarin di dalam rongga mulut pasti akan semakin bau mulutnya kayak gitu. Yang ketiga adalah adanya batu tonsil namanya. Batu tonsil ini adalah endapan kalsium juga kayak karang gigi sebetulnya, tapi nempelnya itu di daerah tonsil atau di daerah amandel, di daerah amandel kayak gitu. Gitu. Nah, cara membersihkannya, cara penanganannya tentunya tadi yang karang gigi pasti harus di scaling. Terus kalau lidahnya kotor harus disikat ya, teman-teman. Kalau tadi ya, kalau lidahnya ternyata warna putih atau warna kuning itu harus disikat. Nah, kalau misalnya sikat gigi teman-teman itu nggak ada gerigi-geriginya, teman-teman bisa beli juga namanya
Namanya ini sikat lidah atau tongue scraper. Biasanya teman-teman bisa belinya itu di apotik. Kalau di swalayan gitu masih jarang sih gitu. Jadi paling di apotik atau enggak di swalayan yang lebih besar gitu. Terus, tapi kalau misalnya nggak ada, pakai sikat gigi yang di baliknya ada gerigi-geriginya juga udah bisa banget gitu. Tapi aku share pengalaman aja ya teman-teman. Mungkin pengalaman pertama ketika teman-teman itu menyikat lidah pasti akan mual banget rasanya, nggak nyaman dan bikin mual gitu. Tapi nggak apa-apa, ditahan aja, nanti lama-lama akan terbiasa. Dan sikat lidahnya itu cukup 1 kali aja gitu, jadi nggak usah terlalu bolak-balik, tapi cukup 1 tarikan aja udah cukup sebetulnya di seluruh permukaan. Nah, kemudian kalau tadi batu tonsil tadi, itu tuh bau banget teman-teman. Batu tonsil tuh bau banget. Itu cara cara membersihkannya itu dengan diambil batu tonsilnya. Biasanya harus dibantu sama dokter gigi atau dokter spesialis THT gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, masalah yang ketiga yang banyak dialami sama kita-kita nih, itu tuh adalah gigi berlubang. Di sini ada nggak teman-teman yang nggak punya gigi berlubang? Karena kebanyakan orang Indonesia kayaknya ada yang berlubang deh giginya gitu. Karena emang kalau dari data statistik emang ini ya teman-teman, 9 dari 10 orang Indonesia itu pasti punya gigi berlubang gitu. Jadi masih jarang banget lah orang Indonesia yang free karies. Makanya sebenarnya target pemerintah Indonesia itu juga salah satunya adalah Indonesia bebas karies gitu. Tapi masih perjalanannya masih cukup panjang sih untuk mencapai hal itu. Gitu. Kalau dilihat dari kondisi sekarang ya gitu. Jadi perjalanan gigi berlubang itu teman-teman, tadi ya yang aku sempat mention ya, kalau struktur gigi itu tuh ada yang paling luar itu enamel, yang aku tunjuk ini. Kemudian yang warna kuning-kuning ini namanya dentin, dan yang warna merah itu namanya pulpa atau saraf gigi. Tapi selain saraf gigi ada pembuluh darahnya juga sih gitu. Nah, kalau misalnya gigi berlubang, itu tuh mulainya dari lapisan enamel dulu. Dari lapisan enamel dulu. Nah, dari lapisan enamel dulu, nanti dia kalau misalnya dibiarkan, dia akan terus masuk ke dalam infeksinya, terus akan nyampai ke lapisan dentin, terus kalau misalnya terus dibiarkan akan sampai ke lapisan pulpanya atau saraf giginya. Dan kemudian kalau terus dibiarkan lagi, infeksi akan terus berlanjut sampai ke bawah giginya atau di daerah tulang di bawah giginya gitu. Nah, gejalanya seperti apa sih kalau misalnya gigi berlubang itu? Kalau misalnya teman-teman gigi berlubangnya itu masih di lapisan enamel atau email gigi, itu pasti cuman nggak kerasa apa-apa, cuman merasa ada item-item di giginya. Itu udah mulai tanda-tanda gigi berlubang. Kalau dibiarkan, giginya udah, lubangnya udah sampai dentin tadi ya teman-teman, itu teman-teman kalau makan atau minum, langsung kerasa ngilu tapi hilang lagi. Ngilu, hilang lagi, ngilu, hilang lagi kayak gitu. Kalau misalnya lubangnya itu udah sampai saraf gigi, itu bisa akan menyebabkan sakit terus-terusan yang sangat tajam, sakit berdenyut terus-terusan yang sangat tajam gitu. Makanya kalau orang sakit gigi itu biasanya kalau malam nggak bisa tidur gitu. Kenapa? Karena sakitnya itu terus-terusan, apalagi waktu malam hari. Nah, nanti kalau terus dibiarkan, biasanya akan ada fase di mana, oh giginya udah nggak sakit nih tiba-tiba gitu, udah nggak kerasa apa-apa. Tapi bukan berarti kalau nggak kerasa apa-apa itu udah sembuh, tapi itu berarti sarafnya udah mati gitu, giginya udah mati. Jadi kalau giginya udah mati, itu berarti infeksinya udah semakin dalam lagi, dan bisa sampai ke tadi ya, daerah di bawah gigi, yang bisa nanti menyebabkan abses atau gusinya bengkak gitu. Gitu. Nah, kalau penanganan gigi berlubangnya, itu kalau misalnya tadi lapisannya itu masih dari sampai enamel atau dentin, tadi ya, lapisan pertama atau kedua, itu bisa kita langsung tambal aja. Nah, nanti gambaran tambalannya kayak gini ya. Yang awalnya itu berlubang besar, terus nanti ditambal lagi jadi nggak berlubang lagi deh, kayak gitu. Terus abis itu, kalau misalnya gigi berlubangnya itu udah sampai saraf gigi, itu tuh harus dirawat saluran akar teman-teman gitu. Jadi nanti bagian bagian daerah sarafnya ini nanti akan dibersihkan, disterilkan, terus dikasih obat sampai giginya udah nggak sakit lagi. Terus habis itu baru dikasih bahan pengisi dan baru ditambal kayak gitu. Jadi kalau teman-teman pernah ngerasain sakit gigi yang terus-terusan atau
sekarang giginya berlubang udah dalam banget dan udah nggak kerasa apa-apa, itu nggak bisa langsung ditambal, tapi harus dirawat saluran akar dulu kayak gitu. Masih bisa dipertahankan, tapi harus sesuai dengan indikasi dokter kayak gitu. Jadi harus periksa ke dokter. Nah, terus yang selanjutnya itu adalah gusi bengkak, teman-teman. Jadi kalau tadi ya, kalau infeksi giginya itu udah sampai dalam, sampai ke bawah gigi, itu akan menyebabkan gusinya itu bengkak. Nah, kalau misalnya gusinya bengkak, itu penanganannya itu yang pertama untuk emergensi awal ya, teman-teman. Untuk pertolongan pertama nih, tiba-tiba kok gusinya bengkak, teman-teman boleh berkumur dengan air garam. Tapi itu bukan sebagai penanganan utama ya teman-teman, itu hanya pertolongan pertama aja. Nah, kemudian nanti teman-teman datang ke dokter gigi buat dikeluarkan isi absesnya atau isi bengkakan gusinya kayak gitu. Dan nanti biasanya sama dokter gigi akan dikasih resep obat, antibiotik, dan anti nyeri kalau teman-teman kerasa sakit gitu. Dan sebagai catatan ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman sakit gigi, jangan langsung beli obat dari apotik. Kenapa? Karena sakit gigi itu kan ada bermacam-macam, ada berbagai indikasi dan diagnosa gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman langsung beli di apotik, itu khawatirnya obat yang teman-teman minum itu tidak sesuai dengan indikasi dan diagnosanya kayak gitu. Jadi harus ke dokter gigi dulu, ditegakkan diagnosanya, baru kemudian teman-teman minum obat gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya itu masalah gigi dan mulut yang sering terjadi itu adalah sariawan ya, gitu. Nah, sariawan ini dan juga ada sisa akar nih atau giginya mati atau giginya impaksi gitu. Sisa akar itu kayak gini ya teman-teman. Sisa akar tuh kalau giginya itu udah berlubang itu udah lama banget dan sampai struktur mahkota giginya, strukturnya itu udah habis semua sampai tinggal sisa akarnya aja gitu. Kalau gigi impaksi itu yang ini, biasanya gigi bungsu ya teman-teman yang sering impaksi. Mungkin teman-teman di sini ada yang udah pernah operasi gigi bungsu atau sekarang lagi ngerasa nyut-nyutan gigi yang paling belakang itu adalah gigi impaksi namanya. Gitu. Nah, kalau penanganan gigi impaksi, kalau sariawan tadi deh, kalau sariawan dulu kok nggak masuk ya penanganannya. Kalau sariawan tadi perawatannya itu sebetulnya kalau sariawan teman-teman sering mengalami sariawan, itu yang perlu ditingkatkan adalah nutrisinya teman-teman. Jadi nggak ada obat khusus sebetulnya. Tapi kalau misalnya sariawannya itu besar banget, memang ada obat-obat steroid atau kortikosteroid itu yang dioleskan ke sariawannya supaya sariawan itu cepat sembuh kayak gitu. Tapi lagi-lagi harus datang ke dokter gigi dulu. Atau biasanya mempercepat penyembuhan itu dengan obat kumur gitu. Obat kumur yang ada antiseptiknya itu bisa mempercepat penyembuhan sariawan. Nah, kalau misalnya penanganan gigi impaksi tadi itu adalah dengan operasi gigi bungsu ya, atau dicabut giginya gitu. Tadi kalau sisa akar tadi juga harus dicabut giginya. Jadi nggak boleh dibiarkan. Nah, yang terakhir nih teman-teman, yang terakhir adalah giginya berantakan gitu. Mungkin teman-teman di sini ada yang merasa giginya berantakan gitu ya, atau maju mundur gitu. Nah, itu adalah posisi gigi yang tidak normal juga. Perawatannya itu adalah dengan perawatan ortodonti ya teman-teman, atau dipasang behel seperti ini gitu. Dan jadi suka ada yang nanya gitu, jadi kalau pasang behel itu boleh nggak ya gitu. Dalam Islam ya biasanya kalau nanya ke aku, dalam agama Islam itu boleh nggak sih pakai behel gitu. Nah, kalau tujuannya itu adalah untuk mengembalikan posisi gigi dengan posisi normal, itu tentu diperbolehkan karena ada indikasi medisnya teman-teman. Tapi kalau pasang behel untuk gaya-gayaan aja itu yang nggak boleh gitu. Nah, ini udah masuk segmen agak akhir. Jadi apa aja sih yang harus kita lakukan dalam merawat rongga mulut kita gitu ya. Yang pertama itu adalah tentunya menyikat gigi. Nah, ini aku akan berusaha nge-play videonya karena ini teman-teman penting banget tahu cara menyikat gigi yang benar itu seperti apa. Mudah-mudahan bisa di-play. Oke, ada iklan dulu. Nah, jadi teman-teman menyikat gigi itu yang benar itu bukan maju mundur depan belakang atau atas bawah aja gitu. Tapi yang benar itu adalah seperti ini. Sebentar. Jadi
teman-teman posisikan sikat giginya itu 45 derajat mengarah ke gusi. Jadi tadi ya, bentar aku lihatkan lagi. 45 derajat mengarah ke gusi, digesek-gesek sedikit, lalu disapu ke bawah. Gitu. Jadi lagi di sisi yang lain, diarahkan sikat giginya itu 45 derajat, digesek-gesek, lalu kemudian diarahkan ke bawah, disapukan ke bawah. Gitu. Nah, cara sikat gigi yang seperti ini, teman-teman, itu akan melindungi gusi kita supaya gusi kita tuh nggak melorot. Jadi banyak banget nih pasien yang datang ke poli gigi aku ya, misalnya, itu tuh kenapa sih kok gusi aku jadi melorot ya, giginya jadi sensitif, kenapa ya? Gitu. Karena ternyata arah sikat giginya salah gitu. Ketika arah sikat giginya salah, nanti gusinya akan melorot, akar giginya akan kelihatan dan menyebabkan giginya jadi lebih sensitif gitu. Nah, jangan lupa bagian dalam juga disikat ya teman-teman gitu. Jangan cuman yang kelihatan dari luar aja, tapi bagian dalam juga harus disikat. Dan caranya juga sama, diarahkan ke arah gusi, digesek-gesek sedikit, lalu disapu ke bawah gitu. Nah, kemudian jangan lupa juga di permukaan kunyahnya. Nah, aku cepetin sedikit biar lebih cepat. Nah, ini permukaan kunyahnya jangan lupa disikat juga. Nah, arahnya itu disapukan ke arah luar ya teman-teman, jangan ke arah dalam. Takutnya kalau ke arah dalam jadi jadi nyangkut ke dalam gitu sisa makanannya. Pun nanti yang di bagian bawah juga sama. Bagian bawah caranya berarti sikatnya diarahkan ke gusi ke arah bawah 45 derajat, digesek-gesek-gesek baru disapu ke atas kayak gitu. Bagian dalam juga jangan lupa disikat dan lidahnya jangan lupa disikat juga. Nah, untuk menyempurnakan sikat giginya teman-teman itu bisa menggunakan dental floss atau benang gigi gitu. Jadi sela-sela gigi itu bisa dibersihkan dengan benang gigi. Karena kenapa? Karena sikat gigi itu nggak bisa menjangkau daerah gigi yang berhimpitan gitu. Jadi gigi yang berhimpitan itu bisa dibersihkan itu dengan benang gigi gitu. Ini memang cukup merepotkan sih teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak keburu nih sehari 2 kali ngebersihin pakai benang gigi, bisa dibersihinnya itu 1 kali sehari aja sebelum tidur nggak apa-apa gitu. Yang penting adalah gitu sehari ngebersihin pakai benang gigi gitu. Ini banyak banget di swalayan juga ya teman-teman benang gigi. Terus untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut juga tentunya mengonsumsi buah dan sayur secara teratur dan dengan asupan nutrisi yang cukup. Kemudian mengonsumsi banyak air putih juga gitu ya. Kemudian selanjutnya rutin cek ke dokter gigi tentunya gitu karena kita harus terus assessment nih kondisi giginya seperti apa. Dan teman-teman FYI kalau misalnya teman-teman rutin cek ke dokter gigi gitu ya dan kondisi giginya itu enggak kenapa-napa, itu akan biaya perawatannya akan lebih murah daripada teman-teman terlanjur datang ke dokter gigi pas kondisinya lagi parah-parahnya gitu. Tentunya kalau semakin parah kondisinya, semakin banyak juga nih yang harus kita keluarkan untuk perawatan gigi kita kayak gitu. Jadi lebih baik mencegah lah daripada mengobati gitu. Dan untuk hal yang janganlah dilakukan ketika merawat rongga mulut, itu yang pertama merokok teman-teman. Karena merokok itu pertama asapnya itu panas, itu akan melukai jaringan mulut kita, kemudian akan menyebabkan gusi kita berwarna hitam, gigi kita juga jadi kehitaman, dan lidah kita juga kehitaman, serta bikin bau mulut gitu. Jadi kalau misalnya orang yang merokok itu biasanya bau mulutnya khas ya. Mungkin kalau orang yang merokoknya itu tidak terasa, tapi orang yang lawan bicaranya pasti akan terasa gitu aromanya. Kemudian yang kedua adalah membersihkan gigi menggunakan tusuk gigi gitu. Jadi jangan ya teman-teman menggunakan tusuk gigi gitu. Kenapa? Karena tusuk gigi ini bisa melukai gusi kita serta bikin gigi kita jadi jarang-jarang. Jadi makanya kalau sekali membersihkan makanan yang terselip di antara gigi itu dengan menggunakan tusuk gigi, pasti akan menjadi sering
nyangkut di situ gitu. Karena kenapa? Karena giginya jadi jarang-jarang gitu. Karena terdorong sama tusuk giginya. Kemudian mengonsumsi minuman berwarna nih, kayak kopi atau teh, itu bisa bikin gigi kita jadi lebih kuning warnanya gitu. Terus abis itu kalau misalnya teman-teman lagi dalam perawatan dokter gigi nih gitu, karena awalnya sakit, tapi karena udah nggak sakit nggak datang lagi buat kontrol gitu, itu jangan ya teman-teman, karena perawatan dokter gigi kan memang cukup panjang dan cukup banyak pertemuan gitu. Tapi insya Allah itu akan membuat perawatannya itu lebih komprehensif dan lebih nggak kambuh-kambuhan gitu. Kalau misalnya di tengah jalan nggak lanjut kontrol atau nggak lanjut perawatan, pasti nanti akan kambuh lagi seperti itu. Gitu. Oke, mungkin itu aja teman-teman sharingnya. Aku coba cek lagi video aku bisa di play nggak ya? Jadi biar ada gambaran nih kira-kira emangnya meningkatkan kualitas hidup seperti apa sih menjaga kesehatan gigi dan mulut itu? Coba. Keren banget, Mbak. Ini termasuk saya juga jarang ke dokter gigi nih. Habis ini mau berobat. Iya, apalagi teman-teman kan mungkin kebanyakan punya BPJS ya. Nah, itu dimanfaatin aja tuh gitu, karena banyak banget perawatan-perawatan yang di cover sama BPJS. Jadi mumpung teman-teman juga bayar gitu, jadi dimanfaatkan aja fasilitas yang didapatkan dari BPJS itu tuh banyak banget. Nah, ini aku coba play lagi ya, teman-teman bisa nggak ya? Nah, ini adalah pasien aku yang found destiny, our deeds echo eternally. Bless me on this journey. Nah, ini adalah pasien aku yang sebelumnya itu giginya itu ompong gitu ya. Nah, terus diganti sama gigi tiruan jembatan seperti ini. Nah, kalau yang dua pasien ini itu pasien sejawat aku izin pinjam videonya karena aku nggak bikin video pasien aku sendiri. Jadi ini gambaran nih teman-teman, kalau misalnya yang awalnya ompong seperti ini tuh kayak gimana sih setelah pakai gigi tiruan gitu ya. Nah, ini adalah gambarannya. Nah, oke, ini yang satu lagi. Nah, itu gambarannya ya teman-teman, jadi 10 tahun lebih muda juga gitu ketika kakek-kakek atau udah yang usia lansia pakai gigi tiruan, itu tuh jadi 10 tahun lebih muda gitu kan. Karena kenapa? Karena memperbaiki struktur di wajah juga gitu. Selain fungsi pengucapannya ya, teman-teman, kayak gitu. Nah, mungkin itu aja sharing dari aku. Terima kasih banyak teman-teman sudah mendengarkan. Mohon maaf kalau misalnya aku kecepatan ngomongnya. Kayaknya aku terlalu bersemangat jadi cepet banget ngomongnya gitu. Kalau misalnya teman-teman mau konsultasi boleh banget buat nge-PC aku atau nge-DM di akun dokter gigi aku ya @drg.hanifhhn, atau mungkin saudara-saudara atau keluarganya yang perlu konsultasi kesehatan gigi dan mulut juga boleh banget nge-DM ke situ, karena aku melayani konsultasi online secara gratis kayak gitu. Jadi boleh banget buat nge-DM ke situ gitu. Atau share ke keluarganya yang membutuhkan juga boleh gitu, karena memang mungkin tadi ya banyak banget yang ragu nih buat datang ke dokter gigi gitu, atau enggak takut ke dokter gigi, boleh banget konsultasi online dulu kayak gitu, biar semakin yakin dulu gitu, atau bisa dapat gambaran kayak gimana sih ke dokter gigi gitu kayak gitu. Nah, mungkin sekian dari aku kembalikan lagi ke Mas Kautsar. Terima kasih banyak teman-teman atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Banyak yang ini ya, ilmu yang didapat sebenarnya. Kita buka termin ini. Mbak Sasa mau tadi mau tanya Mbak. Mau Mbak tanya. Hanif. Silakan. Mbak Hanif, kemarin kan aku habis dental spa ya. Terakhir itu aku dental spa itu bulan April.
Terus habis itu kan 6 bulan lagi, kayaknya udah kelebihan deh akhirnya Desember minggu kemarin, minggu kemarin hari Selasa. Itu aku disuruh dokternya visur silen karena memang belum belum berlubang sih giginya, cuma kayak ada cikal bakal gitu loh, yang garis hitam tapi sedikit aja, tapi belum berlubang. Itu tuh gimana sih maksudnya? Oke, aku izin share screen lagi ya teman-teman biar ada gambarannya. Fissure sealant itu kayak gimana sih? Disuruh fissure sealant ya Mbak Sasa ya? Iya, sebelumnya memang yang pas Heeh. di bulan April itu pas dental spa kan sama sekalian scaling kan. Nah, itu Mm-mm. gigi yang ketujuh apa ya, gigi 7 itu berlubang. Emang Oke. kelihatan sih hitam, terus akhirnya ya udah akhirnya dijadwalin lagi yang kanan, terus ternyata yang kiri juga. Akhirnya nggak bisa sekalian sih ya kalau misalnya ini ya harus satu-satu dulu gitu. Akhirnya ya udahlah. Hmm. Nah, yang ini tuh disuruh visur silen. Iya. Iya, jadi fissure sealant itu tuh apa? Jadi fissure sealant itu tuh perawatan pencegahan ya, perawatan pencegahan supaya giginya itu nggak berlubang gitu. Karena kan mungkin gigi Mbak Sasa kayak gini ya, ada item-item kayak gini ya, baru garis hitam kayak gitu. Iya, iya, Nah, iya. jadi hitam-hitam itu kan berarti kan tadi ya akan jadi gigi berlubang kalau dibiarkan. Nah, kalau misalnya pakai fissure sealant, fissure itu tuh bahasa Inggrisnya garis-garis gigi ini, sealant itu lapisan. Jadi kita dokter gigi ngasih lapisan ke garis-garisnya itu supaya apa? Supaya nggak ada pertumbuhan bakteri atau perkumpulan bakteri yang nempel di garis-garisnya itu kayak gitu. Jadi biasanya fissure sealant itu nanti akan mengandung zat aktif berupa fluoride atau fluorida. Biasanya itu terkandung di pasta gigi juga. Tapi kalau misalnya ditempelkan secara permanen ke garis-garis giginya, itu akan memberikan perlindungan ekstra kayak gitu. Jadi itu tuh adalah perawatan pencegahan supaya item-itemnya nggak semakin dalam dan nggak semakin lebar kayak gitu. Jadi memang kalau misalnya masih berupa garis hitam, memang perawatannya itu adalah fissure sealant itu Mbak kayak gitu. Jadi itu adalah perawatan pencegahan, bukan perawatan pengobatan ya, bukan kuratif kan. Kalau perawatan itu ada kuratif, rehabilitatif, preventif, sama satu lagi kok tiba-tiba aku lupa ya. Promotif. Oh ya promotif. Nah kalau ini tuh masih yang preventifnya atau pencegahannya gitu. Itu berarti itu ditambal permanen ya, Ya, kayak jadi semacam itu ya. Heeh. kayak semacam tambalan permanen, tapi itu benar-benar tipis banget gitu tambalannya tuh. Kayak dikasih Oh, lapisan gitu loh. Bahkan bukan tambalan, tapi cuma lapisan selapis tipis doang oh gitu. gitu. Itu kalau misalnya imunisasi gigi itu apa lagi ya, Mbak? Iya, iya banyak banget ya perawatannya ya. Jadi kalau imunisasi gigi, namanya imunisasi, jadi meningkatkan imun dari giginya ya. Nah, salah satu imunisasi gigi itu yang itu tadi fissure sealant itu masuk ke imunisasi gigi. Jadi apa namanya meningkatkan apa namanya kekuatan giginya supaya nggak berlubang. Ada lagi perawatan namanya aplikasi fluoride varnish atau varnish fluorida. Nah, itu tuh biasanya untuk anak-anak. Jadi dikasih lapisan ke seluruh permukaan giginya. Itu untuk anak yang free karies ya, yang nggak ada gigi berlubangnya sama sekali. Nanti dikasih lapisan, pakai lapisan zat aktif fluoride itu yang kemudian akan meningkatkan kekuatan dari giginya. Jadi nggak gampang berlubang gitu. Jadi imunisasi itu meningkatkan apa namanya meningkatkan kekuatan dari gigi supaya nggak gampang berlubang giginya. Tapi ya aku salut deh sama Mbak Sasa karena sangat aware banget sama kesehatan gigi dan mulutnya. Sampai rajin apa namanya dental spa juga. Ya, karena kan biasanya kan diajak penyuluhan kan di sekolah. Masa kita cuma ngomong doang gitu, prakteknya enggak gitu kan nggak enak ya. Bener-bener betul Heeh, banget, sepakat banget. tuh. Terus ya, Mbak Hanif, rata-rata tuh kalau anak SD itu tuh yang gigi belakangnya ya, gigi ketujuh, Hmm. itu tuh rata-rata pada berlubang. Emang Hmm. mereka itu harus ditambal atau ya udah nanti mereka juga masa pergantian gitu giginya tuh gimana? Iya. Jadi kalau gigi anak-anak
itu sebentar ya, ada nggak ya gambar di anak-anak ya? Ya, ini nggak semuanya. Jadi ini ya teman-teman yang di kanan bawah ini ada gambar gigi anak-anak. Nah, memang biasanya anak-anak itu gigi gerahamnya itu berlubang gitu. Dan apalagi biasanya yang fatal itu kalau gigi berlubang itu gigi permanen. Nah, kita harus tahu dulu nih, apalagi yang teman-teman yang sudah punya anak-anak ya, punya anak itu kita harus tahu pertumbuhan gigi atau jadwal pergantian gigi dewasa, gigi susu menjadi gigi dewasa gitu. Jadi kan jumlah gigi anak-anak itu tuh ada ini ya, ada rahang atas tuh ada 10, rahang bawah ada 10. Jadi kalau rahang atas kanan itu ada 5, rahang atas kiri ada 5, rahang bawah kanan ada 5, rahang bawah kiri ada 5. Nanti bisa dihitung. Jadi ngitungnya itu dari garis tengah ini. Jadi nanti 1, 2, 3, 4, 5 ke belakang, 1, 2, 3, 4, 5 ke belakang. Itu adalah gigi anak. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan, atau mungkin Mbak Sasa juga ketika ini ya, penjaringan ya biasanya itu ketahuan nih gigi berlubangnya kok banyak banget yang belakang-belakang. Nah, itu biasanya kalau udah seusia anak SD, itu yang gigi berlubang itu adalah gigi dewasanya gitu, atau gigi geraham pertamanya. Kenapa kok banyak banget nih kasus-kasus gigi geraham pertama yang berlubang gitu ya? Karena gigi geraham pertama itu adalah gigi yang paling pertama tumbuh. Nge-freeze nih sepertinya. Sinyalnya Rajin ada ya? menyikat gigi sejak dini, itu akan biasanya giginya banyak yang berlubang ya, banyak yang roges-roges atau gigis gitu sebutannya. Banyak yang karies-karies giginya, jadi nggak aware, oh ternyata gigi dewasanya udah tumbuh dan udah mulai berlubang juga gitu. Jadi kenapa kok gigi berlubang itu gigi belakang yang berlubang itu karena apa namanya, memang dari awal orang tuanya tidak aware untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut anaknya, sehingga waktu dewasa, waktu udah mulai gede gitu ya, udah mulai usia 7 tahun ke atas, itu gigi dewasa gerahamnya itu banyak yang berlubang gitu. Dan kan biasanya kalau anak penjaringan itu kan di kelas 3-4 ke atas ya gitu, atau kelas 1-2 juga ada gitu. Tapi kalau di kelas 3-4 ke atas kan udah banyak gigi dewasanya. Jadi mungkin yang kelihatan, oh kok yang berlubang yang belakang doang, yang depan enggak gitu. Karena kalau yang depan itu lebih waktu tumbuhnya itu beda sama gigi geraham belakangnya kayak gitu. Jadi sesuai juga sama waktu tumbuhnya ya teman-teman. Kalau semakin lama di rongga mulut, semakin terpapar makanan, terus terpapar bakteri, kan lebih duluan gitu berlubangnya daripada gigi yang lain gitu Mbak Sasa. Oke, makasih Mbak Hanif. Ya, sama-sama Mbak Sasa. Ya, Mbak, ini ada yang mau ini lagi. Mas Taufik nih. Mumpung bersama dokter ini kayaknya banyak mau. Silakan Mas Taufik. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya terima kasih Mbak Hanif setelah sharing materi yang sangat keren sekali. Izin menanyakan Mbak terkait ini pasta gigi. Sekarang kan banyak bermacam-macam pasta gigi ya dengan berbagai merek dan harga yang bervariasi. Mungkin ada saran terkait pemilihan pasta gigi yang baik untuk gigi itu yang seperti apa gitu Mbak? Mungkin itu. Oh ya, siap-siap. Terima kasih Mas Taufik pertanyaannya ya. Tadi aku lupa nggak menjelaskan juga. Jadi sekalian aku ngasih saran selain memilih pasta gigi, juga memilih sikat gigi yang benar itu seperti apa ya teman-teman gitu. Jadi yang pertama pasta gigi dulu, karena tadi Mas Taufik menanyakan pasta gigi. Jadi pasta gigi yang apa namanya, yang sebaiknya kita gunakan untuk menyikat gigi kita itu adalah pasta gigi yang mengandung zat aktif fluoride atau fluorida tulisannya, fluorida. Nah, itu tuh adalah zat aktif yang akan menguatkan struktur gigi kita gitu. Nah, kalau misalnya di pasaran sebenarnya kebanyakan udah mengandung pasta gigi itu ya, mengandung zat aktif itu ya gitu. Jadi sebetulnya tinggal menyesuaikan sama preferensi masing-masing gitu. Karena kan ada yang sekarang ada pasta gigi yang ada banyak di pasaran itu kan yang masih ada SLS-nya ya teman-teman. Padahal SLS itu kan juga apa namanya kalau banyak
dikonsumsi akan berbahaya bagi tubuh gitu. Makanya sekarang ada gerakan nih pasta gigi tanpa SLS atau pasta gigi atau misalnya sabun cuci baju tanpa SLS gitu, karena SLS itu cukup berbahaya kayak gitu. Nah, biasanya memang ada banyak yang udah mulai ada produk-produk yang dia tuh pasta gigi tapi tanpa SLS tapi masih sangat mahal harganya gitu ya di pasaran. Dan biasanya nggak ada di swalayan-swalayan. Kalau di swalayan itu kebanyakan yang masih ada SLS-nya. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya teman-teman masih menggunakan pasta gigi yang kebanyakan ada di swalayan, itu dosisnya yang harus diperhatikan ya. Nah, jadi dosisnya itu adalah kalau untuk anak-anak di bawah 3 tahun, itu banyaknya itu hanya sebesar biji beras. Jadi nggak lebih dari itu. Kalau misalnya teman-teman atau anaknya sudah di usia di atas 3 tahun, dosisnya itu adalah sebesar biji jagung aja. Jadi nggak sepanjang bulu sikat gigi ya teman-teman. Kan kalau dilihat dari iklan-iklan itu kan sepanjang bulu sikat gigi tuh. Nah, tapi sebetulnya yang kita butuhkan itu hanya sebesar biji jagung aja atau di ujung sikatnya aja tuh, jadi membulat gitu. Dan nanti jadi kan membulat di ujung tuh, nanti diratain aja pakai tangan baru nanti mulai sikat gigi kayak gitu. Nah, terus abis itu pemilihan sikat giginya nih, itu teman-teman pilih sikat gigi yang lurus. Terus ukuran sikatnya itu harus sesuai dengan mulut teman-teman gitu, atau mulut anaknya ya. Jadi kalau teman-teman yang udah punya anak, itu harus menggunakan sikat gigi khusus untuk anak, dan kalau dewasa, khusus untuk dewasa. Menggunakan sikat gigi dengan bulu yang halus, jadi jangan yang kasar, biasanya kan ada tipe-tipenya ya. Super soft, medium, sama satu lagi hard atau apa gitu, aku lupa. Nah, teman-teman sebaiknya milih antara super soft atau very soft ya, aku lupa. Very soft atau yang soft aja. Antara dua itu supaya apa? Supaya gusinya itu nggak terluka ketika teman-teman sikat gigi. Karena tadi ya, cara sikat gigi kan harus 45 derajat, mengarah ke gusi, digesek-gesek dikit, terus disapu ke bawah. Jadi kan gusinya pasti bakal kena. Kalau misalnya teman-teman menggunakan sikat gigi yang halus, insya Allah nggak akan kena ke gusinya, dan kemudian bisa menjangkau ke sela-sela giginya juga, kayak gitu. Nah, kemudian untuk sikat gigi juga itu harus diganti ya, minimal banget 3 bulan sekali gitu. Jadi atau kalau misalnya bulu sikatnya udah mekar itu harus diganti. Jadi antara dua itu, kalau misalnya bulu sikatnya udah mekar duluan ya diganti aja sebelum 3 bulan. Tapi kalau misalnya bulu sikatnya itu udah masih bagus-bagus aja sebenarnya, tapi kalau udah 3 bulan harus diganti juga kayak gitu. Sikat giginya itu 2 kali sehari teman-teman. Kalau pagi itu sesudah makan ya. Jadi bukan sebelum makan nih, sebelum mandi, pas mandi biasanya gitu ya, sebelum sarapan. Tapi sebaiknya itu sesudah sarapan teman-teman gitu. Jadi 30 menit sesudah sarapan gitu. Sama malam sebelum tidur. Yang paling penting banget tuh pas malam ini nih sebetulnya gitu. Kenapa? Karena kalau pas malam itu produksi air liur kita kan sedikit ya. Nah, ketika produksi air liur kita sedikit, sedangkan di rongga mulut kita itu ada bakteri-bakterinya, ketika nggak disikat, tadi kan pasta gigi kan mengandung zat aktif kan, yang fluoride tadi. Nah, fluoride itu fungsinya untuk melindungi lapisan gigi. Jadi kalau misalnya kita sikat gigi pas malam hari, walaupun produksi air liurnya itu sedikit, nanti tetap terlindungi sama zat aktifnya pasta gigi tadi gitu. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya sikat gigi seperti itu sih gambarannya. Tadi Mas Taufik nanya pasta gigi tapi jadi melebar kemana-mana. Tapi mudah-mudahan bisa tergambarkan. Terima kasih Mbak Hanif jawabannya. Ya, sama-sama. Insyaallah. Terima kasih. Ini ada satu di kolom chat, Mbak. Mas Rizaldi. Kalau minum kopi apa bisa menyebabkan bau mulut di siang hari, Mbak? Oke, makasih pertanyaannya Mas Rizaldi. Mungkin mengalami ya kalau misalnya habis minum kopi di pagi hari, minum kopi aja, kok ngerasa agak sepet atau agak bau gitu ya mulutnya di siang hari. Kenapa gitu? Nah, kenapanya? Karena ketika kita minum kopi ini kan akan memicu asam lambung lebih naik ya sebetulnya.
gitu. Jadi ketika asam lambung lebih naik, itu biasanya aromanya itu akan naik ke rongga mulut juga. Itu yang menyebabkan rasa mulut itu agak lebih sepet atau lebih kayak apa ya rasanya, kayak agak bau dikit gitu, bau kopi atau bau lambung sih sebenarnya, bau mulut gitu ya. Gitu. Jadi sebenarnya apakah ada kaitannya? Bisa jadi ada kaitannya. Karena yang pertama, konsumsi paginya itu hanya kopi aja, yang itu memicu kenaikan asam lambung, plus nggak sarapan juga, yang itu juga asam lambungnya juga naik juga kayak gitu. Jadi produksi asam lambungnya banyak, jadi menyebabkan bau mulutnya itu agak sepet, atau biasanya itu memang lebih bau aja daripada kalau kita sarapan kayak gitu. Jadi mungkin ada kaitannya di situ ya. Bukan mungkin, tapi kaitannya di situ. Nggak pakai mungkin. Oke, semoga Terima menjawab kasih ya. Mas Rizaldi nih. Apa ada yang mau lagi nih? Terima kasih Mbak jawabannya. Ya, sami-sami Mas Rizal. Sebenarnya saya mau nanya, cuman kasih kesempatan yang lain dulu nih. Saya tuh emang ini ya Mbak, emang ada kaitannya antara yang tadi, antara jantung harus dibenerin giginya dulu gitu ya. Jadi emang istri saya tuh sakit apa, terus harus diiniin giginya dulu. Saya mikir secara logika, saya yang awam tuh kayak nggak masuk otak, tapi emang harus gitu ya. Gitu. Iya betul, karena kalau misalnya tadi ya pertamanya itu gigi dan rongga mulut itu adalah eh, part of entry-nya ke tubuh kita gitu. Jadi segala sesuatu masuk tuh melalui mulut dan pasti lewat gigi kita kayak gitu. Jadi itu sih. Dan kemudian kalau misalnya apalagi kalau giginya itu udah berlubang sampai dalam, sampai daerah saraf giginya, itu bisa tadi menyebar melalui pembuluh darah ke seluruh tubuh kayak gitu. Jadi memang harus dijaga kalau memiliki penyakit tertentu biasanya gitu. Benar. Biasanya jadi paham. Iya. Oh Pengaruh. ya, FYI juga teman-teman, kalau misalnya lagi hamil itu tuh memang terbatas ya apa namanya, perawatan gigi dan mulut yang bisa diberikan gitu. Biasanya kalau orang hamil itu nggak boleh foto ronsen. Terus kalau mau perawatan nih, kayak misalnya mau scaling atau cabut gigi ya, itu tuh biasanya disarankan itu di trimester kedua gitu. Makanya kenapa kok ada program puskesmas, beberapa puskesmas yang punya program assessment sebelum menikah masuk ke poligigi itu supaya mencegah kondisi-kondisi seperti itu, kondisi-kondisi nanti kalau udah menikah dan hamil ada masalah di giginya tapi nggak bisa dirawat langsung kayak gitu karena kontraindikasi kalau ibu hamil kayak gitu. Jadi mungkin di sini teman-teman yang akan menikah atau sudah menikah gitu ya, itu perlu diperhatikan juga. Siap, Mbak. Kalau pasang behel tuh ada pantangan banyak makanan, beberapa makanan ya, Mbak ya? Iya betul, kalau pakai behel, jadi gambarannya kalau pakai behel itu nanti rasanya tuh giginya tuh diteken, tapi semua gigi yang diteken gitu, dan itu terus-terusan. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang pernah pakai behel ya, itu tuh rasanya tuh ngilu banget, itu biasanya seminggu awal. Nah, pantangannya itu tuh mungkin bukan pantangan ya, tapi disarankan teman-teman ketika awal memakai behel itu memakan makanan yang halus-halus dulu, yang lembut-lembut dulu gitu, supaya nggak sakit ketika dipakai buat makan. Dan juga menghindari makan makanan yang keras ya, untuk mencegah perangkat ortonya atau perangkat behelnya itu terlepas dari giginya gitu. Karena kalau terlepas nggak apa-apa sih, tertelan juga sebenarnya nggak apa-apa karena nanti akan keluar juga sebetulnya gitu. Tapi kan jangan sampai juga gitu tertelan juga gitu. Jadi sebaiknya menghindari makan makanan yang keras dan lengket biasanya. Karena kalau lengket biasanya akan menempel di perangkat behelnya atau perangkat ortonya itu, sehingga akan menjadi retensi atau perlekatan sisa makanan gitu. Jadi itu sih yang harus dihindari kalau orang-orang yang menggunakan behel. Dan biasanya orang-orang yang pengen dirawat ya di behel itu tuh akan melalui proses yang panjang dulu tuh, di assessment, kemudian dicetak giginya, dihitung ruangan-ruangan giginya kayak gitu, sampai akhirnya nanti dipasang behelnya
kayak gitu. Jadi memang sebetulnya behel itu bukan sekedar fashion semata, tapi itu memang harus indikasi medis kayak gitu. Boleh Mbak satu lagi Mbak. Ya, Dulu tuh silakan. ada yang sering makan pinang ya Mbak. Itu katanya bilang kalau orang makan pinang tuh bikin kuat gigi, itu benar atau mitos Mbak? Itu ya, yang apa sih sebutannya, kok aku lupa ya, yang jadi bikin merah-merah itu kan pakai Iya betul sirih itu kan, pinang kapur sirih kan. iya kapur sirih. Ya, nah itu tuh ada penelitiannya. Itu tuh memang orang-orang yang punya kebiasaan nyirih ya, biasanya orang-orang tua tuh ya. Kayaknya sekarang udah nggak ada deh. Aku udah lama banget nggak ngeliat, kecuali dulu waktu masih kecil masih ada orang tua di desa aku yang masih pakai sirih, apa namanya, kapur sirih itu. Itu memang penelitiannya itu udah ada. Itu tuh memang bagus untuk mencegah apa namanya, mencegah gigi berlubang dan menguatkan gigi gitu. Kenapa? Karena ternyata teman-teman di kandungan kapur sirihnya itu tuh mengandung antiseptik ya. Karena kan kalau nginang itu kan diemut terus-terusan ya di dalam mulut ya. Nah, antiseptiknya itu yang mencegah bakteri itu membuat gigi berlubang kayak gitu. Jadi menghilangkan bakteri sehingga giginya itu jadi terlindungi gitu. Makanya itu bukan mitos, itu fakta. Kalau kapur sirih itu bagus untuk gigi sebetulnya. Tapi memang kelemahannya kan jadi berwarna merah ya giginya ya kayak gitu. Tapi emang fakta kok itu. Ayo Minang berarti ya. Iya. Mungkin Oke, di daerah teman-teman masih ada yang orang yang Minang gitu. Tapi kalau di sini udah nggak ada sih di tempat aku. Oke, makasih Mbak. Ini bisa ini ya, berarti kayaknya beberapa orang mungkin kalau mau konsultasi dulu gitu ya, bisa ke Mbak Hanif nih. Soalnya orang kadang ragu-ragu ke dokter gigi ini karena ada sesuatu yang dia bingungkan dan ini sama-sama siapa gitu ya, Pak. Mau curhat sama siapa, yang mau nanya sama siapa nih, bisa banget nih. Beruntung nih kita nih. Tuh, beliau ngasih ini cuma-cuma. Padahal kalau di Halodoc bisa loh, Mbak. Buka jasa konsultasi di Halodoc tuh bisa banget, Mbak. Oke, kalau udah nggak ada lagi nih mungkin kita ini. Makasih juga buat Mbak Sasa buat sharing-sharingnya nih. Iya, sama-sama. Kayaknya sibuk banget ya Mbak di Puskes ya. Saya dengar dari ternyata emang ini ya, emang kalau medis tuh sesibuk itu gitu ya. Ternyata kalau misalnya kita ngerasa sibuk, coba lihat teman-teman kita di Puskesmas, ternyata orangnya lebih sibuk lagi. Oke, makasih teman-teman. Bisa open cam dulu yang bersedia nih. Kita foto untuk yang terakhir nih. Ini mungkin sharing kita di 2024 yang terakhir ya teman-teman. Terima kasih atas kesediaannya. Mudah-mudahan kita bisa terus kontak ya, gitu. Yang belum berconnection IG bisa saling connection gitu. Kemudian juga kita bisa partisipasi juga tuh yang tukar kado tuh. Bisa tuh ikutan tukar kado gitu. Karena kan eh, tukar kado itu bisa menimbulkan kasih sayang antara kita. Cia. Oke, kita foto dulu ya. Sebentar, saya ambil dulu. 1, 2. Oke, sebentar. Mas, Lagi-lagi. nanti malam ada itu ya, yang deep talk itu? Iya Mbak, itu dari Kak Alia sama Mas Gun. Oke. Itu bisa ini. Itu ruangnya lebih banyak ya. Yang kemarin forum internasional itu banyak sekali orangnya. Sebenarnya tuh lebih sedikit tuh lebih enak ya. Lebih enak untuk konsultasi apalagi kayak gini ya. Sayang banget nih yang mau konsultasi sama Bu Dokter Gigi nih kita nih. Oke, sekali Iya lagi, ya. sekali lagi. Saya tadi ada slip.
Oke, 1, 2. Oke, makasih teman-teman semua. Sehat selalu, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Makasih Mbak Sasa, makasih Mbak Hanif. Sukses terus buat yang lagi mau bangun klinik juga. Jaga kesehatan buat teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya teman-teman. Semoga sehat selalu. Ya, makasih Mbak Hanif. Oke, goodbye. Sampai ketemu nanti malam ya. Siap.